Dan selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera ya, ada sedikit pantun nih sebagai pembukaan. Tampak cerah wajah peserta yang kulihat-lihat nih, wajah cendekiawan. Selamat datang di hari kedua School of 2021. Jadi apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Di hari kedua ini yaitu School of 2021 yang diselenggarakan oleh Mata Garuda Sulawesi Selatan 2.0. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dian Tyutami Dewi atau biasa disapa Ami yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Senang banget ya rasanya dapat pandu acara hari ini karena pemateri kita hari ini adalah dari IDP Makassarnya langsung. Dan untuk tema hari ini yaitu School of 2021 yang hari kedua adalah Study in Australia. Jadi untuk teman-teman yang ikut webinar ini diharapkan dapat memperoleh tambahan informasi tentang kampus-kampus di Australia maupun cara daftar di kampus tersebut. Nah, tentu saja acara webinar ini dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari sponsor kami yaitu Gojek dan Telkomsel serta media partner Madama Radio 87,7 FM. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyapa para tamu spesial serta narasumber yang telah hadir di tengah kita ini. Yang pertama, Kak Salam. Kak Salam selaku Ketua Panitia School of 2021, selamat datang Salam. Yang kedua, Kanda Hezron selaku Ketua Mata Garuda Sulawesi Selatan 2.0. Dan yang ketiga, Kak Eka Arini selaku narasumber hari ini. Selamat datang Kak Eka. Halo. Sapa hangat juga kepada seluruh panitia. Iya Kak. Sapa hangat juga kepada seluruh panitia dan selamat datang kepada para peserta webinar Study in Australia with IDP yang telah menyempatkan hadir via Zoom hari ini. Nah, sebelum kita mulai acara, ada baiknya ya kita berdoa dulu agar acara ini dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir serta membawa berkah untuk kita semua. Mari kita menundukkan kepala dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita masuk sambutan, tadi kan saya sudah bilang acara ini sudah disponsori oleh Gojek dan Telkomsel. Jadi ada sedikit iklan ya dari mereka. Mantep. Agak rugi banget sih lu. Maklum ya Bre, lagi nabung buat smartphone 4G. Hey, ganti smartphone 4G nggak mahal kali. Kan ada promo bundling Telkomsel. Beli smartphone 4G di Grapari atau Erafone, ada diskon tuker tambah cicilan 12 bulan, bonus kuota hingga 30 GB. Tetap eksis walau di rumah aja dengan paket Combo Sakti Max. Dimulai dari harga Rp10.000, kamu bisa internetan sepuasnya hingga 80 GB. Dapatkan segera di My Telkomsel atau outlet terdekat. Hai semuanya, buat kalian yang pengen tahu keseharianku kayak gimana, yuk ikutan, jangan di skip ya. Makeup adalah passion sekaligus terapi buat saya. Dengan makeup, saya selalu merasa lebih tenang dan tentunya selalu merasa bahagia. Nah, semuanya udah siap, alat makeup udah, chargeran udah, masker sama hand sanitizer juga udah, gokar juga udah dipesen. Yuk berangkat. Mbak, gokarnya udah datang, berangkat dulu ya. Nanti aja GoFood kalau ada di studio. Makasih. Guys, drivernya udah divaksin. Makasih, Pak. Jalanin hobi sekaligus pekerjaan jadi tantangan tersendiri sih. Walaupun tidak selalu mulus, tapi pasti ada jalan untuk temukan solusinya. Nih, sambil break makeup, kita pesen GoFood dulu aja kali ya.
katanya lagi banyak diskon. Nih, coba lihat. Saya pesennya segini, terus harganya cuma segini dong. Promonya GoFood emang juara. Nah, itu dia kegiatan aku seharian. Makasih ya udah ikutin. Kalian jangan lupa jaga kesehatan, keamanan, dan kebersihan. Nih, Gokarnya udah datang. Bye! Oke, nah sekedar info, bagi teman-teman yang belum ada aplikasi Gojeknya dan baru mau download ini, setelah di-download akan ada voucher Gokar atau GoRide senilai 135.000 untuk yang pengguna baru. Dan seperti tadi iklannya disebutkan, kalau dimasukin kode anterin vaksin bisa dapat diskon Gokar dan GoRide sebesar 90% ya. Oke, kita masuk di agenda pertama. Akan ada sambutan hangat dari Ketua Panitia School of 2021, yaitu dari Kak Nur Salam. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bersua secara virtual di dalam kegiatan ini. Yang terhormat, tim dan narasumber kita, Kak Eka dari IDP Makassar, yang kami hormati Kak Hesron selaku Ketua Mata Garuda Sulawesi Selatan 2.0, yang kami banggakan tentunya rekan-rekan panitia, dan yang kami cintai para peserta studi overseas hari kedua dengan tujuan studi ke Australia. Nah, mungkin sedikit saya sampaikan bahwa kegiatan studi overseas ini adalah salah satu agenda di dalam kegiatan akbar yang dinamakan School of 2021. Mungkin sedikit saya bahas sekilas bahwasanya School of 2021 ini ada beberapa agenda. Yang pertama, kemarin kita alhamdulillah telah merampungkan sosialisasi beasiswa. Yang kedua ada study overseas, yang hari ini sudah memasuki hari kedua. Alhamdulillah kemarin kita telah menyelesaikan study overseas dengan narasumber dari IDP dengan tujuan studi di USA, dan hari kedua ini kita akan bersama-sama mendengarkan tips dan trik beserta syarat dan ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan oleh tentunya para peserta yang ingin berkuliah di Australia. Sebenarnya School of 2021 ini identik dengan suatu wadah yang di mana alumni-alumni penerima beasiswa LPDP yang berkecimpung di dalam organisasi yang dinamakan Mata Garuda Sulawesi Selatan merangkul para generasi-generasi muda yang ingin berkuliah di dalam dan di luar negeri, dan tentunya khususnya kami ingin merangkul seluruh pemuda-pemudi di Sulawesi Selatan secara khusus bahwa tidak salah ketika ingin bermimpi untuk bersekolah di luar negeri, karena dengan bersekolah di luar negeri tentunya SDM Indonesia di masa yang akan datang, di masa keemasan Indonesia nantinya tentu sudah menjadi SDM unggul sebagaimana yang digaungkan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo. Saya mewakili panitia tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IDP yang menyempatkan hadir dalam kegiatan kami, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor yaitu Gojek dan Telkomsel dan media partner Madama Radio. Kami sangat mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kesempatannya hadir dalam kegiatan kami, dan tentunya
mewakili panitia mengucapkan dedikasi yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan panitia lainnya atas kerjasama support selama proses kegiatan ini berlangsung, dan tentunya kepada peserta pada hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat memberikan warna baru dan rencana baru bagi teman-teman semua untuk bisa mengupgrade dirinya, meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilannya dengan cara berkuliah di luar negeri. Terima kasih dan selamat mengikuti webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Kak Nursalam atas sambutan yang diberikan. Jadi seperti yang ditahu, kegiatan ini dilaksanakan oleh Mata Garuda Sulawesi Selatan. Bagi yang kemarin hadir webinar tentu saja tahu ya apa Mata Garuda, namun bagi yang belum saya jelaskan sedikit. Mata Garuda Sulawesi Selatan merupakan wadah yang menampung awardee maupun alumni penerima beasiswa LPDP yang berdomisili di Sulawesi Selatan. Nah, organisasi ini diketuai oleh Kanda Hezron nih. Boleh on cam? Oke. Kanda yang berwibawa ini kita dengar dulu ya sambutan dari Kakak Hezron. Silahkan Kanda. Baik, ya yang saya hormati rekan-rekan panitia, rekan-rekan pengurus, yang saya hormati rekan-rekan sponsor yang pada hari ini hadir bersama kita dari pihak IDP dan dari pihak Gojek, ya. Yang saya hormati juga para peserta dari kegiatan ini, kegiatan School of 2021, yang ada salah satunya yaitu Studio Persis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Jadi ya, saya ucap terima kasih kepada yang tak henti-hentinya. Jadi bersyukur juga karena Tuhan masih kasih kita kesempatan dan kesehatan di masa pandemi ini untuk bisa bertemu dan berjumpa dalam kegiatan ini, kegiatan School of 2021. Ya. Ucapan terima kasih juga saya berikan kepada panitia yang tidak pernah lelah untuk mengawal kegiatan ini. Ini masih ada beberapa rangkaian kegiatan sampai nanti penutupan. Terus saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan sponsor yang sudah ingin bekerja sama dengan kami Mata Garuda Sulsel secara umum dan kepanitiaan School of 2021. Ya, para hadirin yang berbahagia, hari ini kita masuk ya di kegiatan School of 2021 yang kedua, yang itu Studio Persis, yang merupakan salah satu program kerja dari inisiatornya itu dari Departemen Pendidikan kita. Jadi kita ada beberapa departemen di Mata Garuda Sulsel, namun ini diinisiasi oleh Departemen Riset dan Pendidikan dan bekerja sama. Jadi ini program kolaborasi, bekerja sama dengan beberapa departemen seperti Departemen Kemitraan, Departemen Media dan Strategis, Departemen Pengelolaan Alumni. Nah, ini ada juga Departemen Sosial dan Kemasyarakatan, Departemen Kewirausahaan, seperti itu. Nah, jadi di Mata Garuda itu sendiri kita terhimpun, jadi seperti tadi yang dikatakan MC sama Ketua Panitia, di Mata Garuda Sulsel ini terhimpun para alumni, dari baik dalam negeri maupun luar negeri, S2, S3, yang telah menyelesaikan perkuliahannya,
Nah, masuk bergabung di kita jadi awardee LPDP ya. Jadi bukan sampai saat ini kepengurusan Mata Garuda belum membuka untuk yang non alumni LPDP. Jadi khusus alumni LPDP dan awardee. Jadi nanti rekan-rekan sekalian kalau misalkan lulus LPDP maka itu masuk dalam keluarga besar Mata Garuda Sulawesi Selatan. Kalau asalnya dari Sulsel. Jadi kami ini Mata Garuda adalah organisasi nasional. Perlu saya sampaikan bahwa Mata Garuda itu organisasi nasional. Di setiap provinsi ada Mata Garudanya. Tahun ini kita sudah mencatat ada Mata Garuda di 34 provinsi dan masih baru. Khusus Mata Garuda Sulsel itu kami baru masuk di pengurusan yang kedua. Jadi ini pengurusan yang Mata Garuda Sulawesi Selatan jilid 2. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia, perlu juga saya sampaikan bahwa sampai saat ini kemarin itu ada data yang dibuka oleh pihak LPDP yang mendominasi awardee itu asalnya dari Jawa, Pulau Jawa. Khususnya kemarin itu saya lihat Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu 4 yang mendominasi kalau dari Pulau Jawa. Nah, setelah keluar dari Pulau Jawa, nah maka Sulawesi Selatan lah yang terbanyak awardee-nya. Setelah lepas dari 4 itu, maka Sulawesi Selatan yang banyak. Kemarin saya lihat datanya itu yang aktif berkuliah baik dalam negeri maupun luar negeri itu mahasiswa asal Sulawesi Selatan itu memiliki sekitar 1.400 awardee. Itu yang masih aktif sekarang. Itu belum termasuk alumni. Ini yang pengelolaan alumni ini masih dalam proses pendataan. Berapa sih pendataan yang terupdate mengenai sudah berapa yang selesai, sudah berapa yang selesai baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti itu. Karena mengingat memang Mata Garuda Sulsel ini namun yang bisa masuk pengurus itu yang alumni dulu baru bisa pengurus, tapi kan bertanya sampai ke ranah awardee. Jadi mudah-mudahan saya berharap di sini dengan adanya kegiatan studi overseas ini bisa menjadi wadah. Jadi kan memang Mata Garuda ini wadah pengabdian. Jadi wadah pengabdian para alumni LPDP dan awardee LPDP untuk ke rekan-rekan calon penerima beasiswa nanti. Nah, saya berharap di sini banyak nih dapat info dari IDP, dapat info dari Mata Garuda Sulsel, baik dari kepanitiaan yang mau tanya-tanya silahkan, kami terbuka dan pihak sponsor juga pasti terbuka untuk mewadahi teman-teman untuk bisa kuliah di luar negeri. Ya. Saya harap semua bisa nanti lulus lah, di peserta-peserta di sini bisa lulus ke luar negeri dengan beasiswa LPDP, amin. Saya izin Ketua Panitia dan Kepanitiaan, tolong dikawal kegiatan ini, titip rekan-rekan peserta. Terima kasih banyak. Saya akhiri sambutan saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kanda Ketua Hezron atas sambutannya. Nah, semua sambutan sudah disampaikan. Sekarang saatnya panitia untuk meminta kesediaan peserta dan narasumber untuk mengaktifkan kameranya untuk foto session. Tadi kalau bagi yang belum ada background ini, ada saya share link di chat ya. Jadi bisa serempak kita backgroundnya. Boleh ya diaktifkan kamera untuk foto session. Lihat dulu ya. Masih sedikit nih yang on cam. Atau kalau nggak ada backgroundnya juga nggak apa-apa. Yang penting ada dokumentasi itu, ada kenang-kenangan untuk kegiatan ini. Oke. Saya tunggu lagi ya beberapa orang on cam. Bentar aja ini. Dokumentasi, Zam siap Ji ambil gambar? Siap Kak.
Oke, saya hitung ya. Slide pertama dulu. Oke, senyum. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua ya. Slide kedua, 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Boleh tetap on cam, boleh juga dimatiin senyamannya aja ya. Terima kasih banyak. Nah, kemarin kan ada sosialisasi beasiswa LPDP dan ada juga pemaparan Study in USA by IDP. Hari ini kita akan membahas mengenai Study in Australia oleh IDP Makassar. Tapi sebelumnya, ayo kita kenalan dulu dengan IDP lewat video yang berikut ini ya. Are you thinking about studying overseas? An international education is a great launchpad for your career. However, with so many choices and so much information available, often the hardest part is simply knowing where to start. This is where IDP Education can help. With 80 offices located in 30 countries around the world, IDP Education is a world leader in helping students study overseas. In fact, over the last 40 years, we have helped more than 400,000 students achieve their goals of studying overseas. We have helped these students study in quality universities and institutions in the US, Canada, UK, Australia, and New Zealand. So, how can we help you? The first step is to book an appointment with one of our expert education advisors. Together, you will discuss your study and career goals to determine the course, institution, and country that best suits your needs. Once you decide on your preferred courses, your IDP education advisor will assist with all required paperwork, including helping with your university application and visa, giving you peace of mind that an industry expert is with you every step of the way. Once accepted, our pre-departure services prepare you for student life in your new destination. They cover topics such as public transport, accommodation, work opportunities, and cultural norms in your new home, ensuring that when you step aboard your flight, you are fully prepared for your international education journey. So, what are you waiting for? Book an appointment today at an IDP education office near you and get ready to open your world. Studying abroad is such a life-changing experience. You get to immerse yourself in a different culture, see another part of the world, and make new friends, all while getting a great education. But with so many choices available, it is hard to know where to start. That's where IDP Education can help. IDP is a world leader in helping students study overseas, and we partner with universities and colleges across UK, USA, Australia, Canada, and New Zealand. To get started, the first step is to speak with one of our education counselors. You might have an idea of where and what you'd like to study, or you may want to explore all of your options. Our counselors work with you and discuss career goals to find out which course, institution, and country is best suited to you. Then they help you with all the paperwork, including your university application and visa. Once you're accepted into your course, they run a range of information sessions before you jump on the plane. It'll cover things like public transport, accommodation, culture, and work opportunities, just to make sure you're ready for your new life in your new destination. And as co-owners of IELTS, we can help you register and prepare for the English language test if required. So, let's chat. Jump onto our website or social media channels to book your appointment today. Good luck! An international education can change lives. Let's chat about how it can change yours.
Oke, sudah ada gambaran dikit ya mengenai apa-apa saja servis yang ditawarkan oleh IDP sendiri untuk membantu teman-teman dalam melanjutkan studinya ke luar negeri. Nah, sebelum kita masuk sesi pemaparan materi, saya mau minta kerja sama teman-teman untuk menonaktifkan mic-nya selama narasumber membawakan materi ya. Terus kalau ada pertanyaan di tengah-tengah materi, silahkan tulis di kolom chat dengan format nama, asal, dan pertanyaannya. Nanti pada saat sesi tanya jawab, saya akan bacakan pertanyaannya satu persatu dari yang paling pertama. Oke? Jadi sudah semua saya sampaikan, semoga kita semua sepakat ya. Jadi saya persilahkan untuk Kak Eka Arini, selaku Senior Counselor IDP Makassar untuk menyampaikan materinya. Silahkan Kak Eka. Ya, thank you Ami. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya langsung aja ya. Jadi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Eka, saya Senior Counselor dari IDP Education Kantor Cabang Makassar. Hari ini saya mau memberikan informasi buat teman-teman semua yang ada di sini mengenai study in Australia. Bentar, saya share screen dulu ya. Oke, udah kelihatan belum teman-teman? Kelihatan, Kak. Udah ya? Oke, teman-teman semuanya, saya mau... Ya, saya mau memberikan informasi mengenai fakta tentang IDP Education, pelayanan IDP Education itu apa-apa aja, dan proses daftar ke institusi di luar negeri itu kayak gimana, terus beberapa info scholarship, dan juga saya mau memberikan upcoming events-nya IDP, dan beberapa testimonial dari student-student IDP yang sudah kami bantu pengurusan sekolahnya ke luar negeri. Oke, yang pertama mengenai IDP Education. Mungkin teman-teman di sini beberapa sudah ada yang tahu ya mengenai IDP, tapi mungkin ada yang belum tahu juga. Nah, ini beberapa fakta tentang IDP Education, teman-teman. Jadi kita udah lama banget ya, kita udah berdiri sejak tahun 1969, jadi udah lama banget, udah lebih dari 50 tahun. IDP adalah konsultan pendidikan luar negeri terbesar di dunia. Dan IDP sendiri kita memiliki kantor di banyak negara. Kita ada di 30 negara. Jadi total-totalnya semua itu ada 80 kantor di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri kita mempunyai 12 kantor perwakilan yang ada di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Untuk di wilayah Sulawesi, bukan cuma Sulawesi ya, bisa dibilang Indonesia Timur lah ya, kita adanya di Makassar. Dan IDP kita memiliki konselor-konselor yang berpengalaman dan well overseas trained. Ya, ini kantor kita yang ada di Indonesia. Jadi di Indo itu kantor pusatnya ada di Jakarta. Selain itu kita juga ada kantor di Medan, terus di Jakarta sendiri kita ada beberapa kantor, ada beberapa cabang juga ya. Ada di Pondok Indah, ada di Kelapa Gading, terus ada di West juga, terus kita ada IDP Semarang, untuk di daerah Jawa ya, kita ada IDP Semarang, IDP Jogja, ada IDP Surabaya, kita juga ada IDP Bali. Nah, jadi teman-teman, IDP kita mewakili beberapa negara. Kita mewakili Australia, New Zealand, UK, US, dan Kanada. Untuk di Australia dan New Zealand, IDP mewakili semua university yang ada di dua negara tersebut. Jadi di Australia dan ada 39 university, New Zealand itu ada 8 university totalnya, kita mewakili semuanya. Dan juga IDP mewakili ratusan college, diploma,
terus SMP, high school ya, SMA, dan juga ELICOS. ELICOS itu adalah program sekolah bahasa Inggris. Dan di UK kita memang tidak mewakili semua university yang ada di UK, US dan Kanada, tapi untuk UK kita mempunyai cukup banyak klien dan beberapa di antaranya itu adalah top uni yang masuk di Russell Group University. Selain itu, IDP kita adalah penyelenggara dan pemilik resmi tes IELTS internasional. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tes IELTS, pastinya bisa ke IDP. Untuk IDP Makassar sendiri, kita setiap bulan mengadakan tes IELTS sebanyak 2 kali. Cuman karena sekarang ini kita sedang PPKM ya, jadi ya untuk sementara ini belum ada untuk bulan ini. Bulan depan mudah-mudahan kita sudah bisa normal kembali. Ya, ini sedikit mengenai IELTS internasional. Jadi buat teman-teman yang mau lanjut sekolah ke luar negeri, pastinya semua harus punya IELTS internasional dan itu merupakan salah satu persyaratan untuk masuk ke universitinya. Jadi IELTS itu terdiri dari beberapa komponen ya. Jadi tesnya itu ada listening, reading, writing, dan speaking. Untuk persyaratan lanjut sekolah di luar, di Australia khususnya, di Australia itu untuk degree, untuk S1 biasanya persyaratannya sekitar 6,0 atau 6,5. Untuk master rata-rata 6,5. Beberapa jurusan malah ada yang minta 7. Terus untuk PhD ada yang 6,5, ada yang 7, tergantung jurusannya. Untuk program diploma dan foundation biasanya cuma butuh 5,5 sampai 6. Ya, ini info mengenai IELTS preparation. Jadi di IDP Makassar itu kita ada kelas IELTS preparation buat teman-teman yang mau prepare ya untuk tes IELTS, tapi kalian juga masih butuh untuk latihan lagi untuk preparation. Kita punya kelasnya. Itu intensif kelas Senin sampai Jumat. Biasanya kelasnya kalau nggak sore malam sih. Untuk info lebih jelasnya nanti bisa hubungi di WhatsApp-nya IDP ya. Nah, untuk pelayanan IDP Education, sekarang apa sih, apa-apa aja sih pelayanannya, servisnya IDP? Jadi, IDP kita bisa dibilang kita membantu teman-teman semua mulai dari 0 sampai teman-teman siap untuk berangkat ke Australia. Jadi IDP kita bantu juga untuk waive application fee untuk university di Australia. Banyak university yang seharusnya tuh bayar application fee. Tapi kalau teman-teman apply-nya lewat IDP, kita bisa waive hampir semua university di Australia untuk application fee-nya. Kecuali mungkin untuk seperti University of Melbourne atau ANU dan USyd, biasanya IDP baru bisa minta untuk waive application fee-nya kalau teman-teman sudah awardee dari scholarship. Otherwise, teman-teman harus bayar application fee untuk university yang saya sebutkan tadi. IDP kita juga memberikan gratis konsultasi pendidikan dan pengurusan LOA. Jadi misalnya teman-teman belum tahu mau apply di university mana yang punya jurusan yang teman-teman inginkan, dan juga untuk pengurusan LOA-nya kita pastinya bisa bantu teman-teman semua. Dan juga panduan mencari supervisor. Nah, ini untuk PhD ya. Jadi teman-teman di sini ada yang mau apply PhD? Mungkin bisa di chat ya kalau misalnya ini. Jadi untuk PhD itu memang harus ada supervisor. Biasanya sebelum submit application sudah harus ada supervisor.
IDP kita bisa bukan mencarikan sebetulnya kalau IDP ya. Jadi kita memberikan panduan bagaimana untuk menghubungi supervisor. Dan di beberapa university juga ada yang bersedia di Australia, ada yang bersedia untuk membantu mencarikan supervisor. Seperti itu. IDP juga kita membantu untuk pengurusan visa pelajar dan pendamping. Jadi setelah teman-teman memperoleh unconditional offer dan sudah accept offer, sudah accept LOA-nya, maka step selanjutnya itu adalah apply student visa. Nah, IDP juga bantu untuk pengurusan student visa, termasuk misalnya nantinya kalau ada yang sudah berkeluarga, mau bawa family-nya, atau misalnya ada keluarganya yang mau berkunjung ke sana, itu IDP bisa bantu untuk pengurusan visa turisnya juga untuk anggota keluarga inti. IDP juga bantu untuk pengurusan akomodasi dan OSHC. OSHC itu asuransi kesehatan yang wajib dimiliki oleh international student yang ada di Australia. Ya, terus kita juga bantu untuk penjemputan di airport, ini optional sih, dan pengurusan tiket. Kalau teman-teman mau minta dibantuin boleh. Kita juga menyediakan IELTS coaching klinik ya. Kita sering bikin IELTS simulasi seperti itu. Cuman emang nggak ada jadwal tetapnya sih kalau untuk IELTS simulation ini. Jadi ya untuk infonya kalau misalnya teman-teman mau tahu kapan sih IDP ngadain simulation, IELTS simulation, itu sebaiknya teman-teman follow Instagramnya IDP, atau teman-teman bisa tanya juga ke WhatsApp IDP. IDP juga kita rutin mengadakan pameran pendidikan ya. Jadi setiap tahun tuh kita pasti ngadain pameran pendidikan. Itu antara 2 sampai 3 kali dalam setahun. Selama pandemi ini kita tetap mengadakan pameran pendidikan tapi secara virtual. Untuk pre-departure briefing juga kita memberikan service ini buat teman-teman yang akan melanjutkan sekolah keluar. Apalagi buat teman-teman yang belum pernah keluar negeri, kita pasti akan memberikan pre-departure briefing sebelum kalian berangkat. Dan juga kita menyediakan handbook dan majalah mengenai studi di Australia. Ya, ini beberapa activity kita ya. Jadi kita emang sering banget sih waktu zaman sebelum pandemi menyerang, kita sering banget ngadain acara-acara seperti ini, seperti expo, education expo, di sekolah-sekolah juga sering banget join. Kita juga sering bikin parents gathering juga, seperti yang teman-teman bisa lihat kayak gini ya, jenis kegiatannya IDP. Ya, ini beberapa dokumentasi dengan siswa-siswa dari Kabupaten Sorong yang mendapatkan scholarship dari pemerintahnya. Ya, ini dokumentasi mengenai pameran pendidikan Australia dan New Zealand. Jadi kita biasanya mengundang reps dari university yang ada di Australia dan New Zealand. Mungkin teman-teman udah pernah join juga kali ya. Nah, sekarang buat yang mau tahu gimana sih proses daftar sekolah di Aussie, susah apa enggak, kayak gitu, itu sebetulnya simpel banget. Apalagi kalau kalian diurusin sama IDP ya. Nah, jadi step yang pertama bertemu konselor pastinya untuk ya mungkin teman-teman mau konseling mengenai university, mengenai jurusan dan sebagainya. Setelah itu kalau sudah menentukan pilihan mau apply ke university mana, teman-teman boleh melengkapi dokumen. Nanti di slide berikutnya ya untuk dokumen apa aja yang mesti disiapin. Kemudian setelah kami menerima dokumennya, kami akan mulai mendaftarkan ke university atau sekolah tujuan teman-teman. Kemudian pastinya karena ada persyaratan IELTS, maka teman-teman harus prepare untuk tes IELTS.
Setelah kita submit dokumen-dokumennya semua, nah ini dokumen yang kita submit ini boleh kita submit tanpa IELTS, jadi IELTS itu boleh nyusul ya. Nah, step selanjutnya itu setelah mereka terima dokumen, jika nilai akademiknya teman-teman memenuhi persyaratan, maka university akan menerbitkan LOA. Jadi LOA ini ada dua macam sih, ada yang conditional dan unconditional, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Terus setelah pengurusan LOA, jika semuanya sudah syarat yang diminta oleh university sudah teman-teman penuhi, step selanjutnya adalah accept offer dan pengurusan visa. Kalau visanya udah granted, selanjutnya adalah persiapan keberangkatan dan kami akan membantu dengan pre-departure briefing. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, LOA. Jadi LOA itu ada dua macam ya. Setelah university menerbitkan LOA, itu bisa jadi salah satu dari yang ada di slide ini, antara conditional atau unconditional. Nah, sekarang apa sih conditional LOA, apa unconditional LOA? Conditional LOA itu adalah letter of offer atau letter of acceptance yang masih bersyarat. Artinya, ketika university menerbitkan conditional offer, mereka masih membutuhkan dokumen dari teman-teman. Contoh IELTS. Jadi kalau kita apply tanpa IELTS, jadi kita cuma submit apalagi raport, misalnya untuk yang teman-teman yang masih yang baru tamat SMA, kita cuma submit raport dengan ijazah, atau buat yang mau lanjut S2 kita cuma submit ijazah dan transkrip. Tanpa IELTS, maka university akan mengeluarkan conditional offer. Ya, itu. Artinya masih ada persyaratan yang harus dilengkapi. Nah, kalau unconditional, artinya semua persyaratan yang dibutuhkan oleh university sudah dipenuhi oleh teman-teman. Jadi, misalnya kita waktu apply, kita udah masukin ijazah, transkrip, kita udah masukin IELTS internasional, IELTS-nya itu udah dapat 6,5 sesuai persyaratan university, no band below 6, maka university akan menerbitkan unconditional offer. Artinya offer letternya itu, LOA-nya itu sudah tidak bersyarat dan sudah bisa pindah ke step acceptance offer. Artinya sudah bisa untuk teman-teman yang mau lanjut dengan biaya sendiri, berarti udah bisa mulai bayar uang sekolah, atau kalau misalnya buat teman-teman yang awardee scholarship, udah bisa request letter of guarantee ke sponsornya untuk accept offer. Nah, ini persyaratan untuk teman-teman yang mau lanjut ke diploma atau bachelor degree. Jadi simpel banget ya untuk program diploma ataupun bachelor degree itu cuma butuh kopi paspor, kopi raportnya juga nggak butuh dari kelas 1 sampai mulai dari kelas 1 ya. Yang dibutuhkan itu cuma raport kelas 3, semester 1, semester 2. Jadi cuma butuh raport tahun terakhirnya saja. IELTS seperti yang tadi saya bilang boleh nyusul. IELTS-nya itu untuk diploma dan bachelor degree biasanya antara 5,5 sampai 6. Untuk program postgraduate atau S2 itu dokumennya sedikit lebih banyak. Jadi biasanya kita bakal minta CV, terus ijazah dan transkrip dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kemudian IELTS boleh nyusul kalau misalnya belum tes, recommendation letter untuk beberapa jurusan ada yang minta, tapi kebanyakan di Australia sih biasanya nggak minta recommendation letter. Portfolio untuk jurusan seni atau arsitektur. Untuk PhD, nah untuk PhD sih dokumennya yang harus disiapin ini lumayan banyak dan lumayan butuh persiapan ya.
buat teman-teman yang mau apply PhD, pastinya harus punya CV. CV-nya itu harus lengkap banget. Jadi semua jenis kegiatan yang pernah teman-teman ikuti itu harus dimasukin di CV. Pernah ikut workshop apa, pernah buat jurnal apa, pernah terlibat di research apa, mungkin semua harus masuk di CV. Terus ijazah dan transkrip dari S1 sampai S2-nya itu harus dilengkapin dan harus dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oh ya, beberapa university juga biasanya minta grading scale ya. Kalau untuk di IDP sendiri sih kita udah punya beberapa grading scale, jadi kita bisa bantu untuk provide grading scale kalau diminta. Cuman untuk ya seperti Unhas atau terakhir dapat dari UIN juga ada, tapi kalau selain itu nggak punya, dan kalaupun diminta berarti teman-teman harus minta dari kampusnya. Itu tapi hanya untuk beberapa university aja sih, nggak semuanya juga. IELTS test, nah biasanya untuk PhD, kebanyakan university itu udah minta IELTS di depan. Jadi memang buat teman-teman yang mau lanjut PhD, itu mulai prepare IELTS-nya dari sekarang ya. Dan persyaratan IELTS-nya itu biasanya 6,5 atau 7, tergantung dari jurusannya. Recommendation letter wajib untuk PhD, pokoknya bukan cuma PhD, master kalau misalnya mau apply by research juga ini wajib. Jadi untuk research program recommendation letter itu compulsory, harus disiapkan ya, biasanya dari 2 orang. Recommendation letter ini boleh akademik dua-duanya, boleh dari dosen dua-duanya, atau buat yang teman-teman yang udah kerja, boleh 1 akademik, 1 dari employer, dari atasan boleh. Personal statement, nah ini juga biasanya diminta, tapi ada juga yang nggak harus submit personal statement, tapi research proposal itu wajib. Research proposal itu harus ada pada saat submit application. Dan ini juga harus teman-teman punya, buat yang mau PhD, ini harus, ini kayaknya yang paling pertama harus di-prepare, research proposal. Itu research proposal nggak perlu banyak-banyak sih, cukup 2 lembar, 3 lembar lah. Jadi nggak perlu sampai 10 lembar, 20 lembar, nggak perlu. Cukup intinya aja yang teman-teman jelaskan ke profesornya. Kalau dia minta dijelaskan lebih lanjut, dia akan minta langsung. Bukti koresponden dengan supervisor. Nah, ini yang buat yang mau PhD ini juga penting banget. Jadi kebanyakan university di Aussie itu biasanya untuk program PhD-nya, teman-teman yang mau apply PhD harus udah punya supervisor. Gitu. Jadi buat yang mau apply PhD itu memang yang pertama harus siapkan research proposal, yang kedua mulai mencari supervisor di university yang dituju. Caranya itu adalah teman-teman bisa langsung masuk ke website university-nya, terus klik link research-nya. Biasanya di situ nanti ada daftar profesor-profesor yang ada di university itu, tinggal teman-teman lihat siapa yang kira-kira related dengan research yang teman-teman mau ambil, kemudian bisa coba di email, mengirimkan research proposal dan CV-nya. Expression of interest form, ini biasanya buat university yang nggak harus ada supervisor, jadi mereka akan bantu carikan supervisor, harus isi expression of interest form dulu. Ya, berikutnya informasi mengenai scholarship. Jadi ini ada beberapa scholarship ya dari LPDP, terus Ristek Dikti, ini listnya. Jadi ada LPDP, terus ada Kemendikbud, Mora, ini dari pemerintah Indonesia semua ya, Endeavour, dari Australia, pemerintah Australia, Chevening dari UK, Ristek Dikti, beasiswa parsial. Beasiswa parsial itu adalah beasiswa yang diberikan oleh pihak university. Jadi sekarang nih, apalagi musim pandemi ini, banyak banget university yang memberikan partial scholarship. Jadi
mereka memberikan potongan tuition fee buat student-studentnya. Dan juga ada AAS atau Australian Award. Ya, Makassar upcoming events. Jadi buat teman-teman yang mau tahu mengenai IELTS, ini kita ada event nih, IDP IELTS Masterclass. Ini free ini ya. Oh ya, free IELTS webinar. Untuk tesnya itu kita seperti yang tadi saya sudah sebutkan di awal, kita ada 2 kali dalam sebulan, biaya tesnya per 1 kali tes itu 3 juta. Untuk IELTS webinarnya ini free teman-teman. Jadi kalau ada yang pengen join, boleh nanti dihubungi IDP Makassar. Kita juga bakal ngadain pameran pendidikan virtual study ke Australia dan New Zealand. Jadi boleh di-save ini tanggalnya, tanggal 21 dan tanggal 22, jam 11 siang sampai jam 3 sore. Oh, sorry, ini waktu Indonesia Barat, jadi ya kalau di Makassar jam 12 sampai jam 4 ya. Acaranya free, jadi ya silahkan join ya semuanya. Ya, ini kita ada program online IELTS class juga. Jadi ini belajar langsung dengan native Australia, biaya daftarnya gratis, placement testnya juga gratis untuk lihat level teman-teman udah sampai mana. Programnya ini tuh intensif, jadi Senin sampai Kamis atau Senin sampai Jumat. Programnya terserah teman-teman mau berapa lama, mau seminggu boleh, 2 minggu boleh, mau 20 minggu juga boleh. Biayanya itu start dari 120 Australian dollar per week. Jadi itu untuk program ini sih menurutku ini cukup bagus sih karena ini full native dan programnya itu sekitar 3,5 sampai 4 jam sehari. Ya, dengan biaya 120 Australian dollar per week. Kurang lebih sih kalau dirupiahin kurang lebih sekitaran 1,3 per week. Ya, tapi itu teman-teman udah full native. Dan bakalan dapat sertifikat internasional juga. Ini beberapa testimonial dari student-student yang udah kita bantuin pengurusan sekolahnya. Teman-teman boleh baca ya. Ini dari Sri Widiani Syam, sekarang dia belajar di Master of Education Monash University. Berikutnya dari Saskia Angeline John, ini student IDP dari SMA Zion. Kemarin dia belajar di Trinity College, sekarang dia udah masuk di bachelor degree-nya di University of Melbourne. Humaira ini salah satu student yang belajar high school di Oxford, Melbourne. Ada ini Femi Juliani, sekarang juga sedang belajar Bachelor of Education di Swinburne University. Ini salah satu student kita yang dari Sorong, Sofia. Sofia saat ini belajar di Bachelor of Tourism. Ini juga student kita yang dari Papua. Saat ini, kemarin dia ada belajar bahasa Inggris di Keynes. Sekarang dia udah masuk di Griffith University. Ini juga, jadi kita ada beberapa student emang dari Papua ya, yang kita bantuin pengurusan sekolahnya. Sarce sekarang belajar di Torrens University di Sydney. Ini Pak Hafiz Purwanto juga kita bantuin pengurusan sekolahnya, dan Pak Hafiz ini juga bawa family.
Jadi yang buat teman-teman yang sudah berkeluarga, lanjut sekolah keluar, teman-teman boleh kok bawa family-nya, jadi dependent. Dan IDP kita bantuin untuk pengurusan dependennya juga. Ini Brian Gosal, salah satu student kita yang alumni dari SMA Dian Harapan. Dia belajar di RMIT University. Ini juga salah satu student kita yang kita bantuin, apalagi proses aplikasinya mulai dari suaminya, istrinya, semua ambil PhD program, semuanya dapat scholarship, dan kita bantuin pengurusan sekolahnya, termasuk juga family visanya. Panjang ya testimonialnya. Ya, ini Ade Wijaya, dia belajar di UNSW, ambil master, lulusan LPDP. Ini student kita dari Makassar juga, belajar di Torrance, Alicia Linardi, ambil double degree di Torrance. Terus ada Anugrah Idris Manggabarani yang ambil program di RMIT Australia, bachelor degree. Christine To, dia belajar di Holmes Institute Sydney. Rifai ini belajar di Auckland, University of Auckland. Ini dia dapat scholarship dari NZ, dari New Zealand, pemerintah New Zealand, NZ Award. Tiffany belajar di Monash University. Ini salah satu student kita yang mendapatkan scholarship dari full scholarship dari universitinya, dapat Hadley Bull Scholarship dari Australian National University. Ini full scholarship. Nuraini Yusuf dari dia belajar di UNSW. Ica Lisani belajar di UK, di Oxford Brookes University, Master of Tourism. Ya, testimonialnya sampai situ aja. Jadi teman-teman, karena sekarang kan lagi PPKM ya, jadi IDP untuk sementara ini full work from home, jadi kita walaupun kita work from home, IDP kita punya virtual office. Jadi teman-teman gak usah khawatir, misalnya mau konseling, aduh kantor IDP tutup, kita punya virtual office ya. Jadi ini detail virtual office-nya. Ini ininya kita juga, nomor telepon, terus Instagramnya kita, terus WhatsApp. Jadi nggak usah khawatir, gampang banget kok mau hubungin IDP. Ya, IDP kita tetap buka melalui virtual. Itu Zoom ID-nya kita buka seperti biasa, mulai dari jam 8 sampai setengah 5 sore. Ya, udah selesai presentation-nya. Saya stop share ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, silahkan. Udah ya Kak Eka. Ya, Ami. Oke, makasih banyak Kak Eka, materinya lengkap banget. Terus tadi kan ada Kak Eka jelasin, saya sedikit bertanya dari saya sendiri dulu. Jelasin kalau IDP, memang setahu saya kan IDP menyediakan IELTS test. Cuma karena kan tadi disebutkan untuk pandemi ini lagi nggak ada tesnya karena kita ikuti PPKM, peraturan PPKM. Nah, Kak, bagaimana ya solusinya kalau misalnya teman-teman kita yang ada di Makassar ini, kan ini LPDP mau buka 1 Agustus sampai 8 September. Sementara kan kalau IELTS hasilnya 2 mingguan baru keluar. Nah, bagaimana teman-teman solusinya untuk teman-teman di Makassar jika misalnya mereka mau
IELTS test, tapi karena PPKM jadi nggak bisa. Apakah ada solusi dari IDP secara virtual kah tesnya atau bagaimana Kak Eka? Kalau untuk tes IELTS sih sejauh ini belum ada yang virtual, Mi. Jadi emang kalau IDP Makassar itu tesnya itu memang yang face to face ya. Tapi sebetulnya sih kalau di kota lain kayak Jakarta kita tuh punya computer base. Nah, itu computer base itu IELTS-nya boleh diambil kapan aja sebetulnya. Nah, cuman IDP Makassar kita belum ada computer base. Jadi ya memang kita masih yang tesnya yang face to face dan itu jadwalnya memang udah ditentukan. Nah, untuk Agustus, awal Agustus kan IELTS itu keluarnya 2 minggu setelah tes ya. Jadi ya mudah-mudahan awal Agustus kita udah ngadain. Jadi ya teman-teman yang mau ikut masih keburu ya kalau misalnya LPDP bukanya itu sampai akhir Agustus ya atau awal September. Sampai tanggal 8 September. Oh gitu. Ya mudah-mudahan ya paling itu sih solusinya join tes kalau misalnya kita ngadain ya yang di Agustus ini. Mudah-mudahan kalau PPKM yang nggak diperpanjang juga ya paling itu ikut tes yang di awal Agustus kalau mau keburu di 8 September. Oke, ini ada pertanyaan masuk di kolom chat Kak dari Arifin, asalnya dari Maros. Dia ada 3 pertanyaan. Yang pertama dulu kali ya, ada batasan berapa universitas yang dapat dibantu pendaftarannya oleh IDP Kak? Kalau untuk pendaftaran biasanya sih kebanyakan sih student antara 2 sampai 3 university sih. Tapi nggak ada batasan. Tapi sebenarnya nggak ada batasan sih, cuman mostly student pilihnya sih 2 sampai 3. Tapi sebenarnya sih nggak ada batasan sih, Mi. Iya, oke. Yang pertanyaan kedua, apa IDP juga akan membantu pengurusan visa dan lain-lain untuk mereka yang memperoleh LOA dengan cara mendaftar sendiri atau melalui bantuan agen pendidikan lain? Oke, jadi IDP sebetulnya kita membantu semuanya ya, mulai dari pengurusan LOA sampai pengurusan visa seperti yang tadi saya udah jelasin di slide presentation saya. Nah, cuman buat student-student yang udah membantu pengurusan lewat agen pendidikan lain, sebetulnya sih semuanya biasanya mereka juga bakal bantu untuk pengurusan visanya. Cuman memang untuk beberapa student yang mungkin ada kendala dengan agen sebelumnya dan misalnya mau pindah ke IDP misalnya, sebenarnya sih IDP kita case by case sih, Mi. Kita akan lihat case-nya dulu seperti apa. Kalau misalnya IDP masih bisa take over, bisa aja sih sebetulnya. Gitu. Cuman ya semuanya case by case sih kalau misalnya udah pernah dibantuin sama agent lain. Cuman kalau misalnya full, misalnya dari awal counseling sama IDP, terus bantu pengurusan apply ke university-nya juga lewat IDP, LOA-nya, pastinya IDP kita bantuin untuk pengurusan visanya juga. Sangat jelas. Terus yang terakhir dari Arifin, apakah ada denda jika saya tidak jadi memilih universitas yang sudah dibantu pendaftarannya oleh IDP, Kak? Nggak ada. Jadi IDP free services dan nggak ada denda sih kalau misalnya ternyata finally misalnya, Kak, saya jadinya ke Eropa misalnya, oh it's okay, nggak apa-apa sih, nggak ada denda. Oke. Oke, ini udah jelas ya dari Arifin di Maros. Semoga semua jawab pertanyaan sudah dijawab dengan baik sama Kak Eka. Ini ada yang resen nih dari Franciscus Lee. Mau bertanya secara langsung kah? Franciscus? Enggak ada. Sorry. Oh, ada. Sorry. Oke. Saya mau nanya sedikit tentang untuk yang air tadi. Kan kalau di Jakarta kan terdiri, saya dengar kan saya bisa pakai komputer base ya. Nah, beneran pas saya pakai komputer base itu, ternyata pas coba tanyakan gitu ya, itu nggak bisa. Jadi kita harus datang juga ke tes gitu loh. Datang untuk tes. Nah, itu yang jadi masalah di situ. Itu pertama.
Terus yang kedua, saya mau tanya, kan tadi kan sempat bilang katanya ada apa? Ada waiver ya. Untuk apa? Untuk waiver, aplikasi waiver sama si apa supervisornya. Nah, yang saya mau tanya kan gini, kan kalau misalnya kita nyari student itu kan kebetulan saya PhD, mau lanjut ke PhD. Nah, terus kalau misalnya dia kan saya mau cari supervisor yang sesuai dengan proposal saya. Nah, tapi kemarin ada pengalaman gini, ketika saya apply, saya cari supervisor, itu si pihak kampusnya bilang suruh ke admission dan suruh apply dulu gitu loh. Padahal tanda kutip kita belum tahu kalau itu bakal diterima atau tidak gitu loh. Nah, sebenarnya kalau dengan ada waiver ini bagus, tapi yang saya mau tanyakan, kalau nggak ada waiver itu gimana? Gitu. Terus apakah IDP akan maksudnya full bantuin juga untuk masalah pencariannya gitu loh? Karena kan sebenarnya kita simalakama juga kalau kita sekarang ambil IELTS, terus ternyata dia baru setelah, kan IELTS itu cuma 2 tahun doang. Apakah nanti setelah 2 tahun itu langsung dapat loanya? Kan belum tentu juga kadang-kadang gitu kan. Karena kemarin yang saya dengar itu dapatnya dikasih waktu dari LPDP 18 bulan. Nah itu bagaimana ya kalau misalnya kayak gitu? Maksudnya IDP akan bantu nggak sih masalah itu? Gitu. Itu aja sih. Makasih, Mbak. Oke, makasih pertanyaannya dari Franciscus. Jadi yang pertama dulu yang masalah IELTS computer base tetap harus datang ke kantornya katanya Kak. Mi. Halo. Ya. Ya, jadi untuk computer base itu emang harus datang, Pak. Jadi emang harus datang ke kantornya. Cuman computer base itu bagusnya karena hasilnya itu lebih cepat keterimanya. Jadi kalau yang IELTS yang biasa itu kan yang paper base itu kan hasilnya 2 minggu kan baru keluar kan. Tapi kalau yang computer base itu keluarnya itu dalam waktu 3-4 hari. Tapi ya tesnya tetap di kantor IDP. Kayak gitu, Pak. Terus pertanyaan keduanya Kak Eka mengenai supervisor. Tadi apa ya, Mi? Saya nggak terlalu jelas soalnya suaranya Bapak Franciscus nih, yang pertanyaan keduanya apa ya, mengenai apa ya? Jadi kan Kakak Franciscus ini mau lanjut S3, cuma dia kayaknya agak susah memilih supervisornya kayak di pingpong gitu ya, Pak Franciscus. Jadi apakah IDP bisa membantu untuk mendapatkan supervisor? Iya. Betul. Kalau boleh tahu, di kampus mana Pak Franciscus? University mana Pak? Waktu lagi saya pernah coba beberapa negara, di US di Harvard. Terus kayak kemarin di Inggris saya pernah nyoba juga, itu juga sama di kampus Birmingham ya kalau nggak salah. Birmingham sama Bristol. Terus di unit di Austin kayaknya gitu Melbourne ya gitu. Tapi makanya saya jadi bingung itu gimana ya kalau kayak gitu ya. Makanya kita jadi bingung juga gitu. Karena kan kita berperang aja. Saya secara pribadi saya belum pernah punya misalnya mengurus sendiri secara langsung saya sendiri gitu. Biasanya kan kita nggak pernah kayak gitu, belum pernah pengalaman sih gitu. Oke. Jadi yang pertama untuk Harvard, IDP kita tidak represent Harvard dan belum ada agent di Indonesia. Saya nggak tahu kalau di negara lain. Yang jelas di Indonesia belum ada agent yang bisa membantu pengurusan untuk Harvard. Nah, untuk negara lain seperti UK, tadi saya ada dengar Birmingham, terus yang uni yang keduanya saya nggak dengar kalau yang
Australia Unimelt ya kalau nggak salah ya. Nah, untuk Australia dan New Zealand, IDP memang represent kedua negara tersebut, tapi untuk sekali lagi untuk pengurusan PhD itu memang butuh waktu yang sangat lama. Untuk pencarian supervisor itu Pak, memang beberapa student cukup mudah untuk mendapatkan supervisor, tapi student sebagian yang lain juga itu struggle banget untuk mendapatkan supervisor. Jadi saran saya buat student yang mau apply PhD, jangan berpatokan pada 1 atau 2 university saja. Coba kirim sebanyak-banyaknya, karena ibaratnya cari supervisor itu lumayan gampang-gampang susah, kayak cari jodoh, gampang-gampang susah. Jadi emang jodoh-jodohan juga sih Pak untuk nyari supervisor itu. Dan supervisor itu kan memang orangnya sibuk banget. Kadang ada yang baru ngebalesnya tuh sebulan atau lebih kayak gitu. Ada juga yang cepat responnya. Nah itu yang kita nggak bisa prediksi gitu loh. Ini bakalan dibales berapa lama. Kalaupun dibales bakalan diterima atau enggak kayak gitu kan. Jadi ya emang nyari supervisor itu ya bisa dibilang untung-untungan sih Pak. Kalau misalnya research-nya Bapak menarik banget, bisa saja ada beberapa supervisor juga yang respon, seperti beberapa student saya itu yang kelihatannya cukup mudah gitu loh, mereka bisa dapat supervisor, apply ke 3 university, tiga-tiganya bersedia menjadi ada supervisor yang bersedia gitu loh. Jadi ya sebetulnya sih ada juga yang udah ngirim sampai lebih dari 5 university, ada malah yang sampai 10 juga belum dapat. Nah, itu memang ya kayak gitu. Jadi itu tergantung kan, semua tergantung profesornya, tergantung research yang Bapak mau ambil juga. Kadang juga ada profesor yang berminat, tapi memang dia responnya lama banget, kayak gitu. Jadi, tips dari saya buat student yang mau ambil PhD, jangan hanya berpatokan pada apalagi namanya beberapa unit. Kalau bisa kirim sebanyak-banyaknya, kontak sebanyak-banyaknya supervisor, jadi bisa lihat nanti yang mana yang merespon seperti itu. Jadi ya itu dia, memang untuk PhD itu butuh persiapan yang sangat lama, butuh persiapan yang panjang. Jadi ya bisa dibilang mungkin kita apply dari sekarang untuk persiapan masuk ke PhD-nya itu next year. Setuju sama dari kata-katanya Kak Eka ya. Jadi cari supervisor itu kayak cari jodoh. Kita harus tektok-tektokan. Jadi supervisor juga cocok nggak sama proposal riset yang kita kasih? Apakah sesuai dengan yang dia mau risetkan kayak gitu. Jadi memang harus usaha banyak, harus daftar di universitas manapun, cari supervisor manapun. Kalau bisa saya sarankan Kak Franciscus ikut mentorship yang diadakan sama kemarin Scholarship dari Mata Garuda, karena nanti siapa tahu ada bisa sharing pengalaman mencari supervisor kayak gitu Kak. Terus ada pertanyaan ini di chat Kak Eka, saya bacakan dulu dari Zidan. Asalnya dari Jember, apakah IDP juga melayani TOEFL IBT? Terima kasih. Ya, untuk Zidan, mohon maaf kita nggak memiliki tes selain IELTS internasional. Jadi kita cuman punya tes IELTS internasional saja. Kita nggak ada TOEFL IBT. Oke, sudah jelas ya, berarti nggak ada TOEFL IDP di IDP. Terus untuk pertanyaan berikutnya dari Alif, asalnya dari Makassar. Saya mau bertanya ke Mbak Eka, apa sudah ada informasi mengenai kepastian bisa atau enggak mahasiswa asing masuk dan melakukan perkuliahan di Australia untuk intake 2022 nanti, Mbak? Ya, untuk ya memang saat ini Australian border kan masih tutup ya, Mi. Jadi sampai saat ini kita juga belum dapat kabar pastinya kapan border Australia akan buka. Tapi sementara ini memang pemerintah Australia sedang menyusun beberapa langkah sih untuk bisa kembali menerima international student. Yang info terakhir yang kami dapat itu mereka tuh sedang menyusun beberapa
fase untuk kembali menerima international student. Jadi ya fase yang pertama pastinya vaksinasi. Jadi mereka saat ini sedang menggalakkan vaksinasi buat buat masyarakatnya, buat warganya. Jadi ya kita sih berharap kalau misalnya semuanya oke, semuanya udah vaksin, terus apalagi step berikutnya juga berhasil. Setelah itu di fase 4 mereka bisa full open border. Ya kita sih berharap di 2022 itu udah bisa di pertengahan 2022 mudah-mudahan udah bisa buka. Cuman belum ada kabar pastinya kapan border buka. Jadi sementara itu buat student yang apalagi memilih Australia ya memang harus belajar online dulu sampai border buka. Berarti sudah jelas ya untuk intake 2022 belum pasti, jadi selama itu ya belajarnya secara online. Oke, pertanyaan berikutnya dari Putri di Majalengka. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, mohon maaf sebelumnya karena saya kurang tahu. Untuk daftar S2 pakai beasiswa itu daftar dulu ke universitinya terus daftar beasiswa atau langsung daftar beasiswa dulu, misal langsung otomatis keterima di universitas. Terima kasih Kak. Ya, waalaikumsalam. Siapa tadi namanya? Putri yang dari dari Majalengka. Putri dari Majalengka. Jadi untuk scholarship master itu sebenarnya sih yang paling pertama Putri harus tahu dulu mau apply scholarship apa. Ya, karena tiap-tiap scholarship punya persyaratan yang berbeda-beda. Ya kan? Contoh ya, AAS. AAS itu kita bisa apply tanpa LOA. Jadi kita bisa apply scholarship-nya dulu, nanti kalau lulus baru apply LOA. Kalau untuk LPDP, setahu saya juga nggak harus ya, Mi, tapi harus ada IELTS, ya kan? Harus ada IELTS. Nah, jadi terus contoh misalnya mau apply PhD, Budi, itu udah harus ada unconditional offer pada saat apply scholarship-nya. Jadi yang paling pertama Putri harus tahu Putri mau apply scholarship apa. Kemudian coba cek di website-nya persyaratannya apa aja. Apakah termasuk LOA atau enggak. Kalau misalnya include LOA, ya berarti harus apply dulu, ya kan? Dan apakah udah harus punya IELTS atau gimana. Jadi cek di website scholarship-nya. Kalau untuk apply LOA sih sebenarnya anytime. Kamu mau apply kapan aja, udah dapat atau belum dapat scholarship, itu boleh-boleh aja. Tapi ya untuk persyaratan scholarship secara spesifik harus cek di website-nya. Tapi kalau misalnya kamu mau nggak apa lah, apply LOA aja dulu, nanti sambil cari-cari scholarship, boleh. Oke. Menambahkan ya, kalau misalnya putrinya mau daftar LPDP, misalnya dengan LOA, dan misalnya keterima, misalnya putri daftar tahap ini, terus keterima ya, berarti putri bisa lanjut langsung beasiswa tahun depan. Tapi kalau misalnya putrinya nggak ada LOA, berarti putri akan intake 2 tahun berikutnya, kayak gitu. Jadi perbedaannya itu antara, ya, didahulukan dulu yang sudah punya surat masuk diterima universitas dibandingkan yang belum, kayak gitu. Karena putri dikasih waktu untuk mencari LOA selama 2 tahun itu. Seperti itu ya, mudah-mudahan membantu menjawab pertanyaan dari Putri. Apakah masih ada pertanyaan? Boleh resen atau langsung tulis di chat box sebelum kita akhiri. Kalau nggak ada, silahkan. Ini ada ya di chat box ini ada link ya untuk kalian isi feedback dan sekalian dikirimkan sertifikat bagi yang mengisi feedbacknya. Ini ada pertanyaan Kak dari Zul di Goa. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Mau nanya, misalnya kalau sudah lulus LPDP luar negeri, tapi sertifikat English yang kita miliki cuma TOEFL ITP. Menurut Kakak, kampus apa yang masih menerima TOEFL ITP itu? Kayak gitu. TOEFL ITP itu kan ini ya, institusional ya, dan bukan internasional. Jadi untuk university di Australia itu, untuk persyaratan university itu harus yang international test. Jadi kalau ITP nggak bisa,
ITP bisa dipakai untuk apply scholarship-nya, ya, yang kayak AS kayak gitu. Tapi untuk persyaratan LOA, persyaratan masuk university harus punya yang international test. Jadi ya kalau bukan IELTS internasional ya harus TOEFL IBT. ITP nggak bisa dipakai untuk sebagai persyaratan masuk university. Jadi sudah jelas ya kalau misalnya untuk luar negeri itu pakainya IELTS atau TOEFL IBT karena yang internasional sertifikatnya yang diminta. Seperti itu. Mungkin sudah jelas ya untuk webinar kali ini Study in Australia oleh IDP. Boleh Kak tadi share screen lagi yang kontaknya IDP jika misalnya teman-teman mau menghubungi langsung IDP Makassar, kan ada virtual office-nya tuh tadi ada. Siapa tahu ada yang nggak sempat screenshot. Oke, bentar. Yang ini nah, ya. Jadi bisa kalian lihat nih IDP bukanya dari jam 8 sampai jam setengah 7 virtual. Jadi bisa langsung kontak. Oh ya, setengah 5, sorry. Setengah 5, jadi bisa kalian langsung kontak. Dan misalnya pandemi sudah berakhir juga bisa langsung ke kantornya di Yosef Latumahina. Terus ini juga catat penting WhatsApp bersama Instagramnya IDP ya. Oke, semoga lengkap semua. Makasih banyak ya Kak Eka. Boleh minta dong closing statement dari Kak Eka berupa semangat atau pengulangan tips penting cara studi di Australia, Kak. Ya, jadi buat teman-teman semua yang join di session ini, saya cuman mau memberikan semangat aja, jangan pernah menyerah. Jadi ya IDP itu sudah banyak banget, apalagi melihat student-student yang betul-betul mereka tuh perjuangannya nggak main-main gitu loh. Ada yang sampai ngulang IELTS sampai 8 kali, ada yang bertahun-tahun baru lulus scholarship-nya. Jadi jangan pernah patah semangat. Kalau misalnya masih butuh improve di sini harus lebih semangat lagi, misalnya IELTS ya yang paling butuh persiapan. Jangan pernah patah semangat sih, karena ya usaha itu kan nggak pernah mengkhianati hasil ya, bener nggak? Jadi ya itu aja sih, jangan pernah patah semangat. Oke, makasih banyak Kak Eka untuk closing statement-nya. Nggak kerasa nih kita sudah masuk di penghujung acara. Saya mau mengucapkan atas nama panitia ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta yang telah mengikuti acara webinar ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk sponsor yaitu Gojek dan Telkomsel serta media partner Madama Radio 87,7 FM. Saya ingatkan kembali untuk peserta webinar, ada link di Zoom chat ya, bisa isi untuk sertifikat keikutsertaan webinar hari ini. Sayang banget kalau nggak diisi, jadi kalau sudah kalian isi itu formnya langsung dikirimkan ke email sertifikatnya. Ingatkan, saya mau ingatkan lagi, untuk hari besok, Rabu, tanggal 28 Juli, ada sesi Study Overseas. Temanya Study in UK, jadi bagi teman-teman yang ada minat mau daftar atau mau tahu informasi Study in UK lewat IDP itu gimana, silahkan bisa join. Linknya sama ya dengan yang hari ini, hanya saja waktunya berbeda karena pemateri kita besok itu dari Jakarta. Jadi kita menyesuaikan sama waktu Jakarta. Kalau tadi kita mulai jam 9:30, besok kita mulai 10:30. Jadi sangat diharapkan untuk bisa bergabung besok hari. Tambahan info juga seperti yang dijelaskan di awal, rangkaian ini merupakan rangkaian School of 2021, yang lainnya seperti Upgrade You dan S+ bisa teman-teman lihat lebih lengkapnya di Instagram @matagaruda.sulsel. Makasih banyak ya partisipasinya teman-teman. Jadi di awal tadi saya pantun, di akhir juga akan saya pantun. Ke Australia bukan cuma untuk jalan, namun untuk menuntut ilmu bermutu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua. Makasih Kak Eka. Ya, thank you Ami. Thank you semuanya ya. Sukses. Ya. Mimpi adalah kunci untuk kita
menaklukkan dunia, berlari